Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2020. Saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring untuk uji kinerja pada siswa kelas 6 SD Negeri Pagejegan 2 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, semester 1 dengan materi tematik tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Dan ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya, program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2020. Mohon doa restu agar pelaksanaan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan walafiat. Begitu juga dengan Pak Saiful dan ayah ibunda kalian. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Tunjuk jari. Ya, Wira. Silakan Wira pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Doa selesai. Baik, mudah-mudahan belajar kita hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Anak-anakku sekalian, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Barulah jiwanya, barulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Baik, alhamdulillah kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama diiringi musik Indonesia Raya. Sekarang Pak Saiful mau bertanya, hari ini kita akan belajar apa? Tema 5. Tema 5, subtema 2, pembelajaran Satu. Iya, pinter. Anak-anakku, berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita raih. Yang pertama, menguraikan dan menyajikan laporan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, menguraikan dan mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian selanjutnya, menguraikan dan membuat teks formulir daftar riwayat hidup. Baiklah anak-anakku, biar lebih semangat, coba kita bersama untuk tepuk semangat. Munculkan wajahnya. Ayo, kalau nggak muncul ya nggak apa-apa, mungkin sinyal. Ayo kita bersama, tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya Pak Saiful mau bertanya, apakah kalian pernah mengamati usaha-usaha yang ada di sekitar rumah kalian? Pernah. Kalian buka di buku siswa halaman berapa? 63. Baik, amatilah gambar yang ada di buku siswa kalian halaman 63. Ada gambar apa saja itu yang pertama? Ayo dibuka dulu bukunya. Oke, dibuka dulu bukunya. Fotokopi. Fotokopi. Terus kemudian yang kedua, Usaha potong rambut. Terus yang ketiga, bengkel. Baik, sekarang bersama Pak Saiful kita berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Sekarang coba ada pertanyaan. Sebutkan usaha-usaha lain yang kalian temukan di sekitar kalian. Ada yang mau menjawabnya? Ayo tunjuk jari. Oke, Nadia, ayo. Ada usaha apa di sekitar Nadia? dekat rumah saya jualan sembako. Ada yang jualan sembako. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ada lagi? Siapa yang mau menjawabnya? Kira-kira ada usaha apa lagi di dekat rumah kalian yang sering kalian lihat? Tunjuk jari. Gambarnya ngilang. Sebutkan nama. Oke, baik. Bira, ada usaha apa di sekitar rumah Bira? Rumah aku ada pedagang sarapan kalau pagi. Boleh, boleh sekali. Ya, itu adalah salah satu usaha. Oke, Amel. Coba Amel. Apa Amel? Di dekat rumah saya ada tukang Oh, di dekat rumahnya Amel ada tukang las. Ya, boleh. Ya, Pak Saiful pernah lihat. Oke, siapa lagi yang mau menjawabnya? Cung, tunjuk jari. Anggita. Oke, Anggita. Silakan jawabannya apa, Anggita? Di dekat rumah saya ada warung kopi. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang ada di buku siswa. Kira-kira manfaatnya apa usaha-usaha yang ada di sekitar rumah kalian? Ada yang bisa menjawabnya? Tunjuk jari. Gambarnya hilang. Sebutkan nama. Yang mau berbicara sebutkan nama. Mic-nya di-onin. Ya, Nadia. Apa Nadia? Jawabannya. Manfaatnya apa kira-kira? Bisa beli gula dan teh.
Bisa beli gula dan teh. Ya, nggak apa-apa. Bagus sekali. Ada lagi? Nadia, mic-nya kalau sudah jawab di off ya. Ya, Wira. Ya, Wira. Kira-kira apa manfaatnya? Tersedia makanan kalau pagi hari. Ya, tersedia makanan kalau pagi hari. Maksudnya nggak usah jauh-jauh beli sarapan ya, cukup dekat rumah aja kayak gitu. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau menjawabnya? Tunjuk jari. Amel. Oh ya, Amel. Jawabnya apa, Amel? Bisa menyambung kerangka besi yang patah. Iya, kata tukang las ya, manfaatnya menyambung kerangka besi yang patah. Ada lagi yang bisa menjawabnya? Manfaatnya apa kira-kira usaha yang ada di sekitar rumah kalian itu? Anggita. Ya, apa Anggita? Jawabnya. Bisa minum kopi kapan saja. Bagus sekali ya. Kayak Pak Saiful sukanya minum kopi. Oke, itu adalah beberapa usaha yang ada di sekitar rumah kalian beserta dengan manfaatnya. Ke pertanyaan selanjutnya yang ada di buku siswa. Kira-kira apakah kalian bisa menyebutkan peralatan apa saja yang dibutuhkan pada usaha-usaha tersebut? Usaha fotokopi, usaha pangkas rambut, bengkel. Kira-kira peralatannya apa saja? Apa kalian bisa menyebutkannya? Bisa. Oke. Kira-kira apa saja? Yang pertama, Mesin fotokopi. Terus Listrik. Kertas. Tinta. Apalagi? Kalau itu usaha pangkas rambut kira-kira apa saja peralatannya? Gunting. Sisir. Potong rambut listrik. Iya. Iya. Cermin. Cermin. Iya. Iya, kursi. Terus kalau di bengkel kira-kira peralatannya apa saja? Ada yang bisa menyebutkannya? Tunjuk jari. Atau sebutkan nama. Gak jelas ini. Nadia. Ya, Nadia. Apa Nadia? Mau jawab apa Nadia? Peralatan yang ada di bengkel? Obeng. Obeng, pinter. Yang kedua, ayo siapa yang mau menjawabnya? Sebutkan nama. Wira. Wira. Ya apa Wira? Jawabannya? Kunci pas. Kunci pas atau kunci shock ya. Oke, pintar. Kalau nggak ada kunci shock nggak bisa bongkar motor. Oke, apalagi? Siapa yang mau menjawabnya? Sebutkan nama. Yang sudah jawab, mic-nya di off ya. Ya, Amel. Apa Amel? Jawabnya. Amel. Ya, Amel. Apa jawabnya? Kaleng bekas. Kaleng bekas. Ya, enggak apa-apa. Iya, terus siapa lagi yang mau menjawabnya? Anggita. Apa Anggita jawabnya? Apa Anggita? Coba diulangi jawabnya apa Anggita? Onderdil. Onderdil. Iya, pinter. Sekarang masih berlanjut ke pertanyaan. Apakah peralatan atau sumber daya usaha-usaha yang kalian amati itu hanya berasal dari dalam negeri? Tidak. Adakah peralatan yang didatangkan dari luar negeri? Ada. Bisakah kalian sebutkan contohnya? Bisa.
Apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Sebutkan nama. Dia, Pak. Ya, dia. Apa dia kira-kira alatnya? Mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Terus? Ada lagi yang mau menyebutkan? Sebutkan nama. Amel. Apa Amel? Ulangi Amel, gak jelas. Apa Amel? Il. Il. Sekali lagi Amel, belum jelas. Under. Iya, onderdil atau spare part ya. Oke. Siapa lagi yang mau siapa lagi yang mau menjawabnya? Sebutkan nama. Yang masuk Anggita, suaranya coba diulangi sekali lagi. Anggita. Siapa? Anggita. Ya, Anggita jawabannya apa Anggita? Alat pemotong rambut listrik. Pinter. Iya, pinter sekali. Oke, baik. Sekarang berlanjut ke halaman berikutnya. Ada gambar peta ASEAN, peta negara-negara ASEAN, kemudian ada bacaannya. Sekarang coba kalian amati sebentar, coba kalian amati. Apakah ada bendera Indonesia? Ada. Ya. Ada. Ada, iya, karena memang Indonesia termasuk dalam organisasi ASEAN. Oke, dan sekarang kalian baca bacaannya. Siapa yang mau membaca bacaannya? Sebutkan nama. Wira, ya Wira, ayo silakan dibaca Wira. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, buruh dan benda. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, mesin cukur dan peralatan lainnya. Ya, oke, baik. Berlanjut, Nadia, coba ke paragraf selanjutnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Oke, pinter. Sekarang Pak Sewil mau bertanya. Kalau kegiatan mengirim barang ke luar negeri dari Indonesia disebut ekspor. Iya, ekspor. Pinter. Nah, kalau kegiatan memasukkan barang ke Indonesia dari luar negeri disebut Mengimpor. iya, mengimpor. Pinter sekali. Baik, anak-anakku, selanjutnya ada bacaan teks atau teks bacaan yang berjudul Ekspor Batik Terus Meningkat dan Kasongan Bantul Ekspor Gerabah Miliaran Rupiah per Bulan. Coba bersama kalian baca secara senyap ya. Jadi tidak terlalu keras juga tidak terlalu berat. Ayo dibaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tepat hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,7 ya, berdasarkan ekspor meningkat setiap tahun pada periode Januari sampai April 2015 yang akan mencapai 1,8 jumlah itu meningkat itu 2013 berarti Indonesia selain itu juga di negara Amerika, Eropa, dan Australia. Oke. Baik, terima kasih kalian tadi telah bersama membaca 2 teks bacaan sekaligus. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya dengan baik. Kalian juga mudah-mudahan bisa memahami teks bacaan tersebut. Sekarang berlanjut ke halaman berikutnya. Ada pertanyaan. Coba dibaca halaman 69. Ada pertanyaan apa? Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor ke Indonesia ke berbagai negara? Indonesia ke berbagai negara lingkup ASEAN. Ya, itu pertanyaan pertama. Terus kedua, apakah kamu mengetahui ya, kedua soal itu kalian jawab di Google Form yang linknya nanti akan Pak Saiful bagikan setelah pembelajaran sebagai lembar kerja peserta didik. Nah, jadi kedua pertanyaan itu kamu jawab atau tulis melalui Google Form ya. Terus nanti kemudian dipresentasikan. Nah, kalau presentasinya hasilnya nanti akan kita tampilkan pada pertemuan berikutnya. Juga kalian cari lewat internet ya. Coba kalian cari, terus kemudian kalian tulis di Google Form, lalu kemudian presentasikan. Jelas semua? Siap. Ya, jadi presentasinya nanti kamu rekam, kalian rekam, kemudian nanti dikirim melalui WA grup kelas. Jelas semua? Siap. Bagus. Baiklah anak-anakku, sekarang kita berlanjut ke hal berikutnya, yaitu coba kalian amati benda-benda berikut ini. Tuh, baik, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di buku siswa. Ada gambar apa saja? Pensil. Penjepit batu, kayu, daun, karet gelang, Amin. Baik, sekarang kalian tuliskan prediksinya di buku kalian masing-masing. Apa yang terjadi jika benda-benda yang kalian sebutkan tadi didekatkan dengan magnet? Sekarang semuanya agar memperlancar sinyal, mic-nya di off, tapi videonya di on. Biar kelihatan, biar Pak Saiful lihat percobaannya. Nanti ketika Pak Saiful tanya, baru kalian mau jawab, mic-nya di on. Oke, baik. Sekarang coba prediksi yang pertama, yaitu pensil dengan magnet.
Ayo, coba tunjukkan. Hasilnya bagaimana? Tidak ditarik. Tidak ditarik. Iya, tidak ditarik. Pinter. Terus, kemudian peniti dengan magnet. Coba ditunjukkan. Kemudian bagaimana hasilnya? Peniti dengan magnet. Ditarik. Iya, ditarik. Pinter. Terus selanjutnya penghapus dengan magnet. Tarik. Tidak ditarik. Oke, terus selanjutnya apa dengan apa? Paku dengan magnet. Pinter. Bagaimana hasilnya? Ditarik. Ditarik. Iya, pinter. Terus selanjutnya apa lagi? Penjepit kertas. Penjepit kertas. Ya, penjepit kertas dengan magnet. Hasilnya bagaimana? Ditarik. Iya, pinter. Terus selanjutnya apa lagi? Sisir dengan magnet. Sisir dengan magnet. Bagaimana hasilnya? Tidak ditarik. Oke, terus apa lagi selanjutnya? Gunting dengan magnet. Gunting dengan magnet. Bagaimana hasilnya? Ditarik. Ditarik. Terus apa lagi? Magnet dengan batu dengan magnet. Batu dengan magnet. Apa yang terjadi hasilnya? Tidak ditarik. Tidak ditarik. Terus selanjutnya apa lagi? Dengan kayu dengan magnet. Kayu dengan magnet. Bagaimana hasilnya? Ditarik. Tidak Tidak ditarik. Terus apa sama apa lagi? Magnet sama apa? Daun magnet. Daun dengan magnet. Bagaimana hasilnya? Tidak ditarik. Tidak ditarik. Terus apa lagi? Karet Karet dengan magnet. Bagaimana hasilnya? Tidak ditarik. Tidak ditarik. Terus yang terakhir, magnet dengan apa? Cermin. Cermin. Bagaimana hasilnya? Tidak ditarik. Iya, pinter. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kalian akan diberi tugas untuk melakukan kegiatan percobaan. Kamu di rumah mencari sedikitnya 5 benda. Kegiatan kamu itu kamu tulis di Google Form, yang linknya juga akan Pak Saiful bagikan setelah pembelajaran. Kalimat pengantar. Siapa yang mau membaca kalimat pengantar? Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha terdapat menulis tikung atau selembaran
tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Ya. Di sekolah itu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan memperhatikan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan si berminat untuk menjadi panitia kita masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Iya. Kira-kira apakah kalian bisa untuk membuat formulir daftar riwayat hidup? Bisa. Untuk membuat formulir daftar riwayat hidup, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dibutuhkan. Komponen riwayat Komponen formulir daftar riwayat hidup. Oke, baiklah anak-anakku, untuk menambah wawasan kalian tentang formulir daftar riwayat hidup, Pak Saiful sudah menyiapkan videonya. Kalian tahu apa itu formulir? Ada yang mengatakan bahwa formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Formulir terbagi dalam beberapa jenis, di antaranya yaitu 1. Formulir daftar riwayat hidup. Yang kedua, formulir pengiriman barang. Yang ketiga, formulir pendaftaran dan formulir slip tabungan. Akan kita bahas kali ini adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah suatu formulir yang biasanya digunakan untuk mendaftarkan diri pada suatu organisasi. Komponen-komponen formulir biasanya meliputi daftar riwayat hidup, antara lain data pribadi, riwayat pendidikan, keluarga, dan prestasi. Data pribadi meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, hobi, dan jenis kelamin. Untuk riwayat pendidikan biasanya meliputi jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Itu tadi adalah salah satu untuk data contoh komponen daftar riwayat meliputi hidup. Nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, jumlah saudara, dan nama saudara. Untuk prestasi meliputi daftar prestasi yang pernah diraih. Tugas buat kalian adalah mengisi formulir itu harus sesuai dengan data sebenarnya atau fakta yang ada. Tidak boleh dibuat-buat atau datanya orang lain kalian tulis, nggak boleh. Jadi harus datanya kalian sendiri. Lahirnya hari apa, tanggal berapa, sesuaikan. Tidak boleh, saya maunya lahirnya hari Minggu, nggak boleh. Kalau memang lahirnya hari Senin, ya hari Senin. Tanggalnya juga tanggal hari Senin. Itu jelas semua? Jelas. Jelas. Sebagai lembar kerja peserta didik untuk Bahasa Indonesia adalah kalian membuat formulir daftar riwayat hidup sesuai dengan komponen-komponen yang kalian telah ketahui. Kalian isi sesuai dengan data yang sebenarnya. Hasilnya ditulis di buku, kemudian kamu foto, lalu kirim ke WA grup kelas. Pak Saiful kasih waktu 1 hari sampai nanti jam 12 malam. Jelas semua? Siap, jelas. Siap, jelas. Iya. Sekarang Pak Saiful fasilitasi kalian. Apakah ada yang ingin bertanya atau menceritakan pengalaman atau berpendapat? Sebutkan nama. Silakan Nadia. Pak, saya tanya, tapi saya mau berpendapat bahwa setiap barang elektronik di dalam pasti ada magnetnya. Ya. Mira, Pak, saya juga mau bercerita. Di KTP ibu saya ada komponen daftar riwayat hidup. Ya. Ya, Amel. Pak, saya mau bercerita. Mobil-mobil di Indonesia kebanyakan masih barang impor. Ya. Apa kita?
saya mau bertanya, apakah barang impor harganya lebih mahal? Ya, barang impor yang jelas harganya lebih mahal. Ya apa tidak? Ya, karena memang ada pajaknya. Kalau anak-anakku sudah cukup? Ya. Cukup, Pak. Sekarang Pak Saiful mau bertanya, apakah kalian menyukai pembelajaran seperti ini secara daring? Kelemahannya apa pembelajaran seperti ini? Sinyal, Pak. Iya, sinyal ya. Tekan sekali lagi. Begitu nanti link Google Form-nya dibagikan, segeralah kalian untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Jelas semua? Mas. Siap. Nah, di samping itu juga nanti Pak Saiful akan membagikan link lembar evaluasinya melalui Google Form juga. Hari ini marilah sebelum kita mengakhiri berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Amel. Ya, Amel, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Amel. Pak Saiful akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan walafiat, kebahagiaan dunia akhirat serta keselamatan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.